yang terhormat dosen penguji UGM. Perkenalkan, saya Istri Nawati SPD, NIM 2331 7471 2990, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1 Angkatan 2, Universitas Negeri Malang, tahun 2023, Prodi Pendidikan IPS. Saya bertugas di SMP Widya Wiyata Sidoarjo. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan video pembelajaran materi globalisasi IPS kelas 9 dengan model pembelajaran PBL yang dikolaborasikan dengan BEM Sekolah Pangan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Semuanya. Baik. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Ya, tetap semangat ya. Ya. Biar badan sehat, tetap semangat. Jadi kalian belajarnya lebih bagus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa saya minta tolong Given pimpin dalam doa. Before we start our study, let's pray together and begin. Dear God, thank you for another day. Thank you, God, for the shining light today. Thank you, God, for the happiness I have and help me to behave. Bless me, God, with a good day and help me learn along the way. Thank you, God, for my family, teachers, and friends too, and bless us all together. Amen. Greeting. Good morning, Miss Esther. Good morning. Good morning semuanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, semua masuk ya. Oke, good job. Terus, oke. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang globalisasi. Ya. Apa tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini? Kita akan belajar dengan model PBL, Problem Based Learning, di mana kalian akan menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa dengan benar. Lalu kalian dapat mengkomunikasikan hasil temuan dengan mempublikasikan hasil laporan dalam bentuk presentasi ya, digital atau non digital dengan benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dampak atau pengaruh globalisasi. Baik. Setelah Miss Esther menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss Esther akan ada pretest ya terkait pembelajaran kita. Silakan buka GJIPS-nya. Masuk ke tugas siswa. Ketemu? Silakan kerjakan pretestnya. Waktunya cuma 3 menit karena soalnya tidak terlalu banyak. Selamat mengerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan taruh HP kalian lagi. Sekarang sudah terlihat ya responnya. Miss Esther sudah tahu bagaimana kemampuan awal kalian. Sekarang kita lanjutkan materi dan Miss Esther mempunyai gambar, di mana gambar ini menunjukkan suatu peristiwa. Sudah kalian amati. Setelah kalian amati,
Ya. Apa isi pada gambar tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Tasya. Apa Tasya? Isi pada gambar tersebut adalah globalisasi dalam bidang komunikasi dan transportasi. Contohnya di situ ada berkomunikasi dengan teman yang jaraknya jauh menggunakan telepon genggam. Kemudian untuk yang transportasi, kita bisa berpergian kemanapun yang kita mau dengan mudah dan cepat menggunakan pesawat. Oke, beri tepuk tangan untuk Tasya. Sudah. Oke, Tasya mengatakan ini gambar ini adalah tentang globalisasi, bisa istilah. Ya, Tasya bilang ada komunikasi dan transportasi. Ya, yang kedua dari kegiatan pada gambar ini, manakah yang pernah kalian alami atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Oke, Kina. Terdapat pada gambar yang di sebelah kiri ada pria yang sedang bermain sosial media. Jika kita bermain sosial media seperti saya sepulang sekolah, kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana, maksudnya di luar dunia atau di negara-negara lain, maupun tren yang ada di negara lain atau berita Viral ya. Yeah. Oke, berarti Kina cukup sering ya dan tidak gagap teknologi terhadap penggunaan gadget seperti itu. Oke, terima kasih Kina. Tepuk tangan untuk Kina. Penjelasan dari Tasya, terus Kinan dan juga Michael. Kira-kira apa sih globalisasi itu? Apa? Oke, Aimi. Jadi globalisasi itu adalah kayak sebuah proses dari sesuatu yang mendunia. Sebuah proses yang mendunia. Oke, terima kasih Aimi. Tepuk tangan untuk Aimi. Benar, globalisasi. Ya, globalisasi itu artinya mendunia. Betul sekali. Maksudnya apa Miss mendunia? Kita seperti negara Indonesia dengan negara lain itu tidak terlalu jauh. Kita tahu, kita bisa berkomunikasi dengan transportasi juga. Jadi seakan-akan tidak ada batas. Itu namanya globalisasi. Kenapa kita harus belajar tentang globalisasi, Miss Esther? Miss Esther acungi jempol kepada kalian, ya. Jadi, kenapa kita harus belajar tentang globalisasi? Ya, karena ya kalian dapat mudah mencari informasi dan ilmu pengetahuan dengan cepat, serta memberikan pemahaman kepada kalian bahwa bahasa asing, penguasaan bahasa asing itu salah satu bentuk globalisasi, sehingga kalian tidak ketinggalan zaman di era globalisasi ini. Jadi, kenapa? Karena nggak mungkin toh semua orang di dunia itu tahu bahasa Indonesia. Salah satunya kita penggunaan bahasa asing. Bahasa internasional kita apa? Bahasa Inggris. Jadi, kalian bisa tahu dan bisa mengenal di luar dengan salah satunya penggunaan bahasa Inggris. Ya, apa itu globalisasi tadi? Hari ini kita akan belajar dengan PBL. Apa tomis PBL itu? Problem based learning, di mana langkah-langkah kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, penjelasan singkat yang sudah Miss Esther jelaskan tadi. Yang kedua, pembagian kelompok. Nanti bisa terbagi menjadi 4 kelompok sesuai minat. Yang ketiga, orientasi peserta didik pada masalah. Keempat, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 5, membimbing penyelidikan. 6, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 7, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kita ada 2 nanti melalui presentasi, dan Chester sudah menyiapkan itu. Ada apa itu? Papan apa? Ular tangga. Kita akan bermain ular tangga. Nah, Miss Esther sudah mempunyai video. Benar gak sih globalisasi itu baik atau buruk? Perhatikan.
berasal dari negara kita dan sebagian dari negara lain. Begitu pula dengan barang-barang yang kamu miliki memang sangat membantu kita dalam berbagai hal. Tetapi globalisasi juga memiliki dampak yang buruk bagi kita jika kita tidak bisa menyikapinya dengan bijaksana. Kamu bisa saja kalah dalam persaingan karena tidak mau mengembangkan keterampilan. Data pribadimu juga bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penyebaran informasi palsu atau hoax juga dapat menyebabkan perpecahan dan perkelahian jika kita tidak bisa menyaring informasi dengan baik. Ya, kalian pasti lebih paham ternyata globalisasi itu bisa baik atau bisa buruk. Ya, coba setelah kalian amati video tadi, apa pelajaran atau pengetahuan yang sudah kalian dapatkan? Ada yang bisa? Oke, sampai dulu ini, Kristo. Globalisasi itu bisa berdampak baik dan buruk bergantung dengan cara kita menyikapinya. Kata Kristo, globalisasi bisa berdampak baik atau buruk tergantung kita menyikapinya. Menurut Kristo, ya, kira-kira untuk kehidupan pribadi Kristo, globalisasi lebih ke baik atau lebih ke buruk? Lebih ke baik, Miss. Lebih ke baik. Misalnya seperti apa? Dapat mendapatkan informasi. Dapat mudah mendapatkan informasi. Beri tepuk tangan untuk Kristo. Bisa mempermudah kita berkomunikasi dengan teman yang ada di luar kota dan juga mempermudah kita untuk mendapatkan berita-berita yang sedang viral. Benaya. Pengaruh negatif dari globalisasi dalam bidang komunikasi adalah banyaknya hoax yang tersebar di media sosial, sehingga kita harus berpikir kritis agar tidak termakan hoax di media sosial. Berita dicek dulu itu benar atau tidak sebelum disebarkan. Oke, cek fakta atau hoax ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Benaya. Oke, pinter banget kalian semuanya. Ya, salah satu contoh tentang pengaruh atau masalah dalam globalisasi. Jadi kalian bisa sudah mengerucut ya, ternyata globalisasi seperti pedang bermata dua, ya, bisa baik dan bisa buruk. Nah, pada pagi hari ini kalian, Miss Esther ajak berdiskusi tentang kira-kira pengaruh atau masalah yang terjadi di globalisasi di berbagai bidang itu seperti apa. Kita akan cari. Berdiri dong, bagi berdiri, lurus, silakan lurus dari dua baris, saya semangat. Sudah kok, tetapi Miss harus punya sedikit permainan. Ya, sebelumnya Miss Esther ini punya 4. Jadi, 4 ini ada infografis, PPT, mind map, terus poster. Kalian silakan nanti ya bergabung dengan ini infografis, ini terus ini mind map ya. Ini saya taruh sini saja. Infografis kelompok sini, terus mind map bisa taruh sini. Poster, ingat-ingat kelompok sini. PPT saya taruh kelompok sini. Sudah ingat ya? Bergabung sesuai minat kalian. Tetapi sebelum itu, silakan kita bisa punya permainan sebentar. Kelas 9, apa kabar semuanya? Baik. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar semuanya. Hitungan ketiga, silakan kalian pergi ke kelompok
Oke, sudah dapat kelompok semuanya? Sudah sesuai minatnya ya? Sekarang, setelah kalian bergabung dengan kelompok, coba pilih satu ketua kelompok, lalu ke depan ke Miss Esther. Silakan ke Miss Esther. Ya, di sini Miss Esther ada 4 bidang. Ya, sudah diundi. Hendrik dapat apa kemarin? Transportasi. Ini apa BD-nya? Komunikasi. Dan silakan duduk. Silakan duduk ketua kelompok. Lalu tugas ketua kelompok adalah apa, Miss Esther? Silakan baca LKPD-nya. Kalian diskusikan dengan anggota kelompok, ya. Diskusikan, semua bawa laptop. Silakan laptopnya bisa dibuka atau HP-nya boleh dipakai untuk searching kalian bagi kelompok, siapa yang membuat Canva, siapa yang mencari informasi melalui browsing, siapa yang lihat di buku penunjang atau bahan aja di gadget. Tugas kalian apa? Tugas kalian silakan berdiskusi ya bersama kelompoknya, cari masalah terkait globalisasi sesuai bidang globalisasi kalian, komunikasi, transportasi, ekonomi ya dan budaya di LKPD. Lalu cari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau gitu silakan berdiskusi. Selamat berdiskusi. Kamu cari masalahnya dari kopi. Kamu cari itu coba jadi cari masalah. Masa kok kamu mengangkat masalah kepada prioritas? Angkutan sendiri, kendaraan macet sampai ada parkir liarnya, jadi sampai setengah bahu jalan dihabiskan. Ya. Oke, boleh KPD-nya tentang apa yang kalian angkat? Tentang ketimpangan ekonomi antara negara-negara yang kaya atau miskin. Ketimpangan ekonomi, kira-kira Indonesia itu lebih ke negara mana? Kalau dalam segi sumber daya alam, Indonesia termasuk dalam negara yang kaya, cuman negara Indonesia dalam segi teknologi dan industri itu mungkin masih kurang, masih dalam jaga pengembangan. Silakan kalian cari permasalahan yang nyata di kehidupan kalian yang dekat dengan lingkungan kalian. Jadi jangan memakai kalimat yang teori. Jadi langsung ke kenyataannya saja. Jadi kalian akan lebih paham dan lebih mudah mencari solusinya. Coba mencari permasalahan budaya yang coba ganti warna putih, ganti warna putih dah coba. Nah, ya ini bagus kok dikasih warna putih. Soalnya kalau masalahnya warna hitam jadinya kayak mati gitu. Masalah apa yang diangkat? Kelompoknya Tasya, kelompok apa ini? Globalisasi budaya sudah. Kelompoknya Adin? Komunikasi, Bis. Komunikasi. Kelompoknya Hendrik? Transportasi. Berarti kurang kelompok ekonomi ya. Baik, waktu diskusi kalian habis. Sekarang waktunya kalian untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kalian melalui presentasi. Ya. Kelompok pertama silakan kelompoknya Raffi untuk maju ke depan.
Beri tepuk tangan untuk Bang Raffi. Selamat pagi semua. Hari ini saya dan kelompok saya akan presentasikan tentang hasil diskusi kami tentang globalisasi ekonomi. Jadi masalah yang kita pilih adalah ketimpangan ekonomi antara negara yang kaya dan miskin. Solusi yang pertama adalah meningkatkan ekspor dan melindungi produk lokal dari gempuran produk impor. 2. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup di negara miskin atau maju. Poin ketiga adalah menguatkan industri berbasis rakyat dengan menggalakkan UMKM. Yang keempat adalah meningkatkan tingkat nilai huruf dengan program wajib belajar dan KIP. Sekian presentasi dari kita, terima kasih. Ada yang ditanyakan atau menanggapi hasil diskusi kelompoknya Raffi? Siapa? Oke, Nadine. Saya mau bertanya, bagaimana cara melindungi produk lokal dari gempuran produk impor? Dimengerti pertanyaannya? Baik, siapa yang mau jawab? Jadi kita bisa melarang produk impor dari luar negeri dan lebih sering dan mempromosi produk lokal agar bisa lebih banyak digunakan oleh warga-warga kita sendiri dan agar kita bisa menang melawan produk luar negeri. Terima kasih. Gimana? Adin, setuju? Oke, beri tepuk tangan dong. Terima kasih. Boleh silakan duduk. Saya dari kelompok globalisasi komunikasi akan mempresentasikan masalah meningkatnya cybercrime. Solusinya adalah melaporkan email atau situs web penipuan kepada pihak yang terkait. Yang kedua adalah membuat kata sandi yang kuat dan mengubah kata sandi secara teratur. Yang ketiga adalah aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang keempat adalah menggunakan antivirus yang memiliki fitur yang lengkap seperti anti-malware. Yang kelima dan terakhir, jangan download software atau aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi atau beri pertanyaan kepada kelompok globalisasi komunikasi? Baik, Raffi. Bagaimana cara kalian mencegah virus yang masuk ke HP device kalian walaupun sudah menggunakan fitur yang antivirus yang lengkap seperti anti-malware? Dimengerti pertanyaannya? Oke, siapa yang mau jawab? Ya bisa dengan mengaktifkan safe mode, terus menghapus temporal file, terus juga mencadangkan file-file yang menurut kalian penting. Ada tambahan dari anggota kelompok lain? Ada? Bagaimana Raffi, setuju? Baik. Beri tepuk tangan dong untuk kelompoknya globalisasi komunikasi. Silakan duduk. Baik, oke. Kelompok selanjutnya silakan globalisasi transportasi. Beri tepuk tangan untuk globalisasi transportasi.
Untuk permasalahan globalisasi transportasi, kami mengangkat tema meningkatnya polusi udara. Dengan upaya pencegahan, kami memberikan dua cara, yaitu preventif dengan cara memberikan regulasi emisi pada setiap kendaraan dan menggunakan transportasi dengan bahan bakar ramah lingkungan. Untuk solusi represif, kami menggunakan penegakan hukum terhadap kendaraan yang melanggar regulasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi. Sekian, terima kasih. Ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Oke, Farel. Apa solusi yang akan kalian berikan jika semakin banyak kendaraan pribadi yang menyebabkan polusi udara meningkat? Baik, dimengerti pertanyaannya? Oke, siapa yang mau jawab? Kita kalau misalnya jika kita bepergian dengan dekat, contohnya dari rumah mau beli ke warung, itu kita nggak usah menggunakan kendaraan bermotor, kita bisa jalan kaki atau menggunakan sepeda. Terus pemerintah bisa mendorong penggunaan mobil yang ramah lingkungan. Bagaimana, Farel? Setuju? Oke, beri tepuk tangan untuk Baik, kalian sudah luar biasa, ya. Diskusi kalian, presentasi kalian, serta solusi-solusi yang sudah kalian berikan sudah luar biasa. Jadi kita harus bijak, ya, untuk globalisasi ini ada di Indonesia. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, setelah kalian berdiskusi dan presentasi, sekarang waktunya kita melaksanakan games ular tangga di sesi tanya jawab, ya. Peraturan permainan ular tangganya adalah yang pertama, pilihlah satu anggota kelompokmu untuk menjadi pion. Kedua, kelompok pertama yang memulai adalah yang menang di home pimpan. Ketiga, atur strategi kelompokmu dengan mengatur urutan anggota kelompok dalam menjawab. Keempat, jika tiap baris ada 2 pertanyaan, maka pertanyaan tersebut digunakan untuk 5 nomor yang sama. Keenam, jika pion berada di angka bergambar tangga, maka pion bisa naik sesuai tingginya tangga. Dan jika berada di gambar kepala ular, maka pion harus turun berdasarkan gambar. Lanjut, lemparkan dadu dan pion akan maju berdasarkan angka dadu yang dilempar. Jika peserta dapat menjawab, maka bisa naik sesuai angka dadu. Jika peserta tidak bisa menjawab, maka akan diam di tempat. Terakhir, kelompok pemenang adalah pion yang menduduki angka tertinggi saat waktu permainan berakhir. Dari sini, peraturan ular tangganya dimengerti semuanya? Mengerti. Baik, mari kita bermain. Jika soalnya 2, maka misalkan 10 toh, setiap baris ada 10, berarti 5 soal di soal pertama, 5 soal di soal kedua. Ya, seperti tadi saya bacakan soalnya. Silakan pilih yang jadi pionnya untuk berdiri di go. Silakan pilih pion yang berdiri di go. Ketua kelompok kami sester. Ketua kelompok kami sester. Silakan home. Ketua kelompok siapa? Home. Siapa yang duluan, yang menang duluan, yang main dulu. Home. Dulu, silakan. Siapa duluan ini peserta pertama? Saya. Yang kedua nanti berarti urut, berarti kompanya Adit sini. Urut.
Kaila, apa pengaruh negatif dari globalisasi dari bidang yang kamu komunikasi? Menurut saya, Miss, pengaruh negatif dari globalisasi di bidang komunikasi ini, kita jadi jarang untuk berkomunikasi dengan orang di sekitar. Karena kita kan di media sosial sekarang bisa mencari teman yang jaraknya itu jauh melalui handphone. Kurang bersosialisasi. Oke, betul. Silakan Rio ke angka 7. Lanjut yang kedua. Siapa? Oh, naik tangga 71. Wih, ngeri. Silakan, ngeri. Menang ke siapa ini? 5 berarti lu. 5. Apa pengaruh positif globalisasi di bidang budaya? Pengaruh positif di bidang globalisasi budaya adalah kita bisa tahu budaya-budaya negara lain, terus kita bisa kayak mengenal lebih banyak tentang budaya negara. Oke, betul. Silakan siapa pionnya kelompok di atas ya. Nomor 5. Benernya? Belum? Mas Rio. Kelompoknya Mas Rio siapa? Beri tepuk tangan. Kelompoknya Adit. Kelompok apa? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok komunikasi. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kesimpulannya tentang apa? Siapa yang bisa? Kesimpulan? Kegiatan yang menduniakan suatu hal untuk diketahui atau dipakai di seluruh dunia. Globalisasi bisa memiliki dampak positif atau negatif tergantung bagaimana kita menanggapi globalisasi tersebut. Oke, terima kasih dari Aisyah. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Baik, silakan Raffi. Globalisasi itu baik, khususnya untuk bangsa Indonesia agar kita tidak ketinggalan zaman. Namun kita harus tetap selektif agar kita tidak salah mendapat dampak yang negatif dari globalisasi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus memilah-milah mana hal-hal yang dampak negatif dan positif. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan Pancasila. Dan kepribadian bangsa Indonesia. Luar biasa, betul sekali. Ya, jawaban kalian semuanya betul. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang berbagai masalah atau dampak negatif dari globalisasi. Ya, apakah kita tidak mau menerima globalisasi di bangsa Indonesia? Ya, tentu tidak. Kita tidak mau menjadi negara yang tertinggal, ya, atau negara ketinggalan zaman. Tetapi kita harus selektif. Baik atau buruk tergantung sikap kita dalam menyikapi hal tersebut. Semuanya itu harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia dan Pancasila. Silakan buka HP-nya semuanya. Miss Esther pengen menguji pengetahuan kalian secara individu, tadi kan secara kelompok melalui quiz is. Silakan buka quiz is. Miss Esther tidak live lesson, Miss Esther buat assignment sehingga jika ada yang gangguan jaringan bisa tetap ikut, tetapi waktunya hanya 5 menit. Sudah bisa semuanya? Sekarang waktunya Miss Esther refleksi proses pembelajaran hari ini. Ya, Miss Esther ingin tahu pesan dan kesan kalian terkait pembelajaran pada hari ini. Silakan buka HP-nya. Lalu
Sudah masuk menti.com? Ya. Terus masukkan join ini. Banyak menyenangkan ini. Oke. Happy sulit dalam pembelajaran hari ini. Apakah ada yang sulit yang kalian temukan dari pembelajaran hari ini? Saat ditanyain agak dewo ya, mikir jawaban saat itu depan. Kalian akan belajar tentang tantangan dan potensi Indonesia sebagai negara maju. Apakah Indonesia bisa menjadi negara maju atau tetap berkembang? Itu kita akan diskusikan minggu depan tentang hal tersebut. Jangan lupa kan buka bahan ajar di GJ, ya. Kalian boleh buat catatan kecil atau mind map tentang hal tersebut sehingga bisa selanjutnya. Bisa terakhiri, sebelum bisa terakhiri, bisa pengen SMP Widya